Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan tugas besar kami dalam matkul fisik komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfa, terus juga ada Gia Nusantara dan Bramantia Purbaya. Tugas besar kami, judulnya adalah YOLO versi 5 for mass detection atau pendeteksian pemakaian masker. Next. Jadi, salah satu penjagaan saat pandemi saat ini adalah dengan memakai masker saat pergi keluar rumah atau saat berkerumun. Dengan begitu, kemungkinan COVID-19 untuk menyebar akan berkurang. Permasalahan ini akan dapat diselesaikan jika terdapat pengawasan yang ketat. Jika hanya diawasi oleh mata manusia, masih terdapat beberapa orang yang lolos dari pengawasan yang tidak memakai masker atau tidak memakai masker dengan benar. Oleh karena itu, dibuat sistem atau program yang dapat mendeteksi seseorang yang memakai masker, tidak memakai masker, dan tidak memakai masker dengan benar. Lanjut. Jadi metode yang kami gunakan itu ada YOLO versi 5 dan juga YOLO versi 5S. Bedanya cuma yang S itu size-nya lebih kecil saja. Di sini bisa dilihat saat dievaluasi memakai benchmark Coco Average Precision, YOLO versi 5 itu lebih baik performansinya dibandingkan yang lain. Sedangkan untuk YOLO versi 5 berada di bawahnya. Itu wajar karena YOLO versi 5 memang ukurannya lebih kecil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bramantia Purbaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang datasetnya. Datasetnya kita dapatkan dari website Kaggle. Di sini terdapat 853 citra dan terdapat 3 jenis kelas. Kelas yang pertama itu memakai masker, yang kedua tidak memakai masker, dan yang ketiga tidak memakai masker dengan benar. Lanjut. Nah, setelah didapat datasetnya dari Kaggle, kita diproses datasetnya menggunakan RoboFlow. Datasetnya tersebut dia akan di-split menjadi 70% training, 20% validasi, dan 10% testing data. Dan kemudian di pre-processing terdapat dua proses, yaitu auto orient, yaitu diputar, dan di resize 41x6. Kemudian diaugmentasi 90% rotate, dan hasilnya training setnya akan bertambah setelah diaugmentasi menjadi 878, dan validasi dan testingnya tetap sama. Selanjutnya parameter training dan seterusnya akan dijelaskan oleh Gian. Oke, jadi pada algoritma YOLO yang versi 5S ini parameter yang digunakan di sini ada 100 epoch. Terus datanya di sini pakai data.yaml. Di sini tuh datanya khusus buat data yang akan di training oleh YOLO-nya. Jadi perlu beberapa modifikasi. Nah, terus di sini wake-nya itu milih mau jenis YOLO yang mana gitu. Nah, ini untuk pembentukan cache-nya. Batch-nya 2, di sini image-nya 640 pixel. Ini untuk fungsinya train.py. Nah, kalau YOLO V5X ini bedanya cuma di epoch aja. Di sini pakainya 10 karena memang sangat berat. Spesifikasinya kurang mumpuni, jadi sangat lama. Kalau 100 epoch, jadinya di sini 10 aja. Nah, terus di sini setelah proses training pada YOLO V5S,
Di sini 100 epoch hampir 3 jam, dan di sini, akurasinya nembus 0,75 ke atas. Nah, lalu kalau YOLO V5X di sini 10 epoch aja udah membutuhkan waktu 1,7 jam, hampir, 2 jam, gimana kalau 100 epoch mungkin bisa sampai berjam-jam. Dan hal ini ya sangat wajar karena keterbatasan spesifikasi saat, running kodenya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk 10 epoch, akurasinya 0,55 ke atas. Di sini sudah cukup bagus karena, yang penting bisa mendeteksi dengan baik. Lalu di sini kodenya, di GitHub punyanya Bramantia, di-upload-nya. Nah, terus di sini saya akan menunjukkan, result-nya berupa video. Jadi ketika proses deteksi tersebut nanti akan tersimpan berupa video, dan video itu bisa di-mount ke Google Drive atau enggak di-download. Nah, untuk yang YOLO V5S ini, waktu itu deteksinya pakai, video ukuran resolusi 720p, dan hasilnya, kurang bagus seperti ini. Jadi, ada pendeteksian yang masih salah, terus enggak terdeteksi secara merata. Mungkin ini dikarenakan, resolusi videonya yang kurang besar, atau memang YOLO yang versi 5S ini memang kurang bagus, atau mungkin epoch-nya kurang besar. Ini, hasilnya bisa dibilang ya kurang bagus. Nah, terus untuk, akurasinya di sini bisa nembus 0,9 kalau dari jarak dekat, tapi kalau dari jarak jauh itu kecil akurasinya. Masih banyak yang, salah juga dan tidak terdeteksi. Tuh, ini mobil kedeteksi. Oke, nah ini nih, tuh ini baru dari dekat, yang without mesh tadi baru kedeteksi. Oke, nah terus sekarang, yang hasil YOLO V5X-nya. Nah ini, waktu pas dideteksinya itu resolusinya yang Full HD, jadi cukup jelas juga. Nah ini, 10 epoch aja udah bagus nih yang V5X. Udah lebih banyak terdeteksi. Walaupun akurasinya nggak begitu bagus juga, terus banyak yang masih salah, tapi kalau dibandingin sama V5S masih mendingan ini. Nah, ini kan yang di depan ini tidak pakai masker kan, tapi ini kedeteksinya pakai masker. Masih banyak yang salah juga. Ini dari jarak jauh masih kurang kedeteksi. Nah, dari jarak dekat baru kedeteksi. Ini lebih better daripada versi yang S. Ya, oke. Jadi sekian, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.